Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Sekali lagi, selamat tahun baru. Dalam ini minggu pertama dari tahun 2026. Siapkan 3 permohonan doa. Nanti di akhir ibadah kita akan berdoa, menyampaikan kepada Tuhan. Dan kita bersyukur, ya, Tuhan menuntun. Ya, kita dituntun seperti Bapak menuntun anaknya. Jadi seperti gembala yang baik menuntun dombanya juga. Sepanjang tahun ini nggak perlu takut, nggak perlu dengar kabar-kabar busuk di luar sana. Ya, dia Bapak kita, dia Bapak yang tadi kalau kita nyanyikan, Tuhan Bapak kita itu baik, ya, selalu baik, dan baik adalah baik, saudara. Ya, jadi God is good all the time, setiap waktu, all the time God is good, ya, selalu baik. Dan good is good. Ya, jadi jangan bilang yang dunia bilang yang buruk terus dibilang baik. Nggak ada urusannya, ya, sama Tuhan, sama surga. Ya, kita lihat Bapak yang kekal kita, Bapak kita tuh Bapak yang bukan gini. Hari ini Bapak, besok jadi musuh gitu, nggak begitu, saudara. Ya, sekali Bapak tetap Bapak. Ya, Bapak kita itu namanya aja kita sebutnya Bapak gitu. Keluarga, artinya keluarga. Kita anak. Sama-sama katakan saya anak Bapak. Ya, Bapak itu kasih. Allah itu adalah kasih, dan kasihnya tuh konstan, ya, nggak berubah. Kalau Allah berhenti mengasihi, ya berhenti jadi Allah, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Matius 7 ayat 11 kita baca. Matius 7 ayat 11. Ya, jadi jika kamu yang jahat, ya, masih Bapak yang di dunia, kalau anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu, katanya. Kalau minta ikan nggak mungkin dikasih ular. Ya, kalau minta apa lagi, minta telur dikasih kalajengking, nggak mungkin. Ya, jadi kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Ya, saya punya dulu waktu di toko didatengin preman. Ya, saya baru bilang gini, Pak, kalau anak Bapak punya anak nggak? Punya. Kalau anak Bapak jadi kayak gini gimana? Kayak Bapak gini. Wah, jangan, katanya. Dia nggak mau anaknya jadi preman. Maksudnya Bapak yang jahat aja di dunia mau anaknya jadi baik. Ya, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi garis bawahi, meminta. Kita meminta, berdoa, meminta permohonan. Nggak usah jemu-jemu, saudara. Biarin aja, terus aja. Ya, nanti kita lihat orang-orang yang dijanjikan Tuhan, biarpun bertahun-tahun, terus saja dia percaya, terus saja dia pegang. Jadi jangan pikirnya gini, enggak, makin lama tuh makin turun. Misalnya kayak Abraham, 25 tahun kan dapat Ishak, walaupun dijanjikan anak dari umur 75, udah tua juga. Baru 100 tahun baru dapat anak. Ya, dia nggak jadi lemah, tubuhnya jadi lemah. Kemudian dia mati pucuk bahkan. Ya, jadi kalau berdasarkan tren grafiknya itu menurun. Tapi di tengah-tengah itu dia tetap percaya aja. Ya, percaya itu nggak ada hubungannya dengan situasi keadaan apapun sekeliling kita. Ya. Jadi jangan pikir, ya kemarin masih bisa ini, sekarang udah mati pucuk. Udah istri mandul, sekarang mati pucuk yang lakinya. Gimana mau punya anak? Nanti kita lihat, ya, terusin. Jadi Bapak itu memberi yang baik kepada anak. Bilang, Bapak yang baik itu memberikan yang baik. Itu tuh Bapak yang baik, ya. Bapak kita memberikan yang baik. Ya, jadi jangan pernah berpikir ditipu sama musuh yang buruk dibilang baik gitu. Ya, ini Tuhan izinkan lah, Bapak izinkan. Anaknya celaka, mati muda gitu. Nggak ada di surga main bunuh-bunuhan gitu. Ya, Dia mengasihi kita. Ya, Dia kudus, Dia mengasihi kita. Ya, jadi dipimpin oleh Holy Spirit, ya. Kalau kita minta, dia 3 permintaan juga, kita minta Roh Kudus.
Ya sekarang aja bilang doa, Tuhan kami minta Roh Kudus memimpin saya. Jadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan itu pasti baik, yang itu kita minta, dan itu pasti terjadi. Karena apa? Karena kita anaknya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya saudara, luar biasa ya. Di dalam kekristenan, hanya dalam kekristenan kita punya juru selamat, dan memanggil yang menciptakan langit dan bumi itu Bapak kita, ayah kita, Daddy God, Daddy kita, hubungan keluarga saudara. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita 2026 dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mungkin dipimpin ke jurang atau ke hal-hal yang buruk. Nggak mungkin. Amin. Ya. Makanya Tuhan tuh nggak mungkin kasih yang buruk. Tuhan bilang itu bunga bakung, bunga lili ya, bunga lili, istri saya namanya Lili. Ya di lembah aja yang sekarang ada besok mati aja gitu ya, kering, diberi pakaian sama Tuhan, didandani. Dandanannya, nah kita mau lihat ya. Jadi 2026 ini kita juga lihat pengharapannya, kita nih diberikan kesehatan karena bunga lili itu didandaninya dari dalam, saudara. Coba kita baca Matius 6 ayat 27. Jadi Tuhan bilang, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, kau minum, dan khawatir juga jangan tubuhmu, apa yang kau pakai. Jadi jangan khawatir sama hidup. Jadi hidup diberikan makanan, minuman, dan tubuh. Tubuh ini bukan sekedar pakaian loh kalau kita baca ayat 27 ini. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta tuh segini nih. Dari tangan ini segini sampai siku ya, sehasta. Kurang lebih. Selangkah. Jadi khawatir itu hanya memencet suplai Tuhan. Jadi kalau saudara mulai khawatir, saudara ingat, ngapain suplai Tuhan yang lancar dari surga, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum, segala hal. Kalau Tuhan ngomongkan segala hal, suplai jawaban Tuhan Yesus itu selalu ada. Apa yang kita di tempat yang khawatir, itu sama aja kita pencet tuh salurannya. Ya nggak ngalir. Jadi kalau kita lepas, let go life. Let go itu apa? Hidup berserah. Let go, let God. Ya, berserah bukan pasrah ya, berserah kepada Tuhan. Hidup terbuka. Tuhan, masalah keuangan nih. Tapi saya percaya engkau kaya, rela jadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Let go, let God. Salurannya jalan, saudara. Tapi kalau khawatir, nggak nambah gini. Ya karena kamu khawatir, jadi Tuhan kesian, nggak ada. Dipencet. Ya atau kalau khawatir, kita pikir dunia akan kesian sama kita. Nggak akan juga. Khawatir hanya jadi penyakit aja. 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Nah ini soal, tadi kan makanan, hidup. Soal pakaian, tubuh. Sama-sama katakan tubuh. Nih tubuh nih. Perhatikan katanya. Ayo lihat aja tuh bunga bakung, bunga lili yang di ladang. Di ladang tuh artinya di tempat nggak ada yang nanam. Yang tumbuh tanpa bekerja. Ya, nggak pakai toil. Dia bilang nggak pakai spin, nggak pakai menintal. Anak saya kerja di pabrik kain kan, Mika kan. Jadi mintal benang, jadi kain gitu. Nggak kerjain gitu. Dia tumbuh. Nah ayat 29 bilang apa? Aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Karena kalau Salomo pakai jubah, pakai baju, dalamnya bisa sakit, tapi dia pakai baju bagus, baju keren.
Ya, ada orang kaya bajunya bagus, mobilnya bagus, semuanya bagus. Tapi dalamnya dia bilang, saya diring nih Pak Melki katanya. Saya nih udah divonis sakit A, sakit B, sakit C. Tapi bunga bakung ya dibilang berpakaian seindah. Kalau bunga itu indah, bayangin bunga bakung ya, dia bilang lihat katanya bunga bakung. Ya kita lihat di bayangan kita. Kalau kita lihat bunga, kalau pakai bagus semua ya, batangnya bagus, pokoknya formnya bagus, bentuknya bagus. Itu berarti dia sehat dari dalam. Sehat dari dalam. Itu yang disebut dipakaikan apa di clothes apa diberi pakaian oleh Bapak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu nggak tahu bahwa kamu jauh lebih berharga dari bunga bakung itu? Ya, jadi kalau sudah Tuhan dibilang tubuh seperti bunga bakung, diberi pakaian nama Tuhan, itu berarti tidak sakit, saudara. Enggak Pak, saya sakit Pak. Ya sakit sembuh, disembuhkan dari dalam. Itulah pakaian yang dipakaikan kepada bunga bakung. Kalau saudara masih kurang percaya juga, kita lihat lagi itu bunga. Kadang-kadang saya ketemu tuh bunga di aspal bahkan ya, tanahnya sedikit. Tapi itu bunganya kecil emang. Tapi kalau kita perhatikan, iya ya, ada warnanya juga, bisa bagus juga. Nah seperti itu Tuhan bilang. Nah, jadi Tuhan itu tadi dikatakan bahwa kita disertai kan, dipimpin 2026 ini dengan Roh Kudus. Ya kalau Tuhan, kita 2 minggu lalu dengar tuh, dia menjadi barisan depan kita, menjadi barisan penutup kita. Masa lalu kita nggak sesalkan, udah. Ya kita hidup hari ini. Masa depan kita nggak khawatir. Ya kalau orang khawatir masa lalu, coba if only, wah coba saya begini, wah coba saya begitu, nyesal gitu, penyesalan. Nggak, kita nggak hidup dalam penyesalan. Dia menjadi barisan penutup kita, bahkan kemuliaannya menjadi barisan penutup kita. Dan barisan depan kita kebenaran, Tuhan berjalan di depan kita. Sekarang bayangin kalau Tuhan berjalan di depan kita, kita domba hanya ikut gembala yang sudah mempersiapkan jalan. Jalan-jalan kita penuh bahagia dan sejahtera semata-mata. Nah yang kayak gini itu jangan mau digoyahkan saudara. Dengan keadaan sekeliling apapun atau peristiwa segala apapun atau sesuatu apapun yang kita pikir, kayaknya trennya nggak gitu deh. Kita kan kadang-kadang, apalagi orang sekolah kan, nih lihat grafiknya nih. Orang turun kok, nggak ke atas. Bagaimana kita bisa bilang baik? Saudara, kalau kita lihat gitu, kita lihat Yusuf aja. Yusuf punya mimpi yang jadi raja. Saudaranya bilang, bapaknya bilang, ibunya bilang, dia nih minta disembah jadi raja. Tapi kurvanya turun. Nggak lama sih, 13 tahun kurang lebih. Tapi pada waktunya dia jadi raja. Menjadi Perdana Menteri, memberi makan dunia. Saudara, kalau Tuhan menyertai, memimpin hidup kita, sebenarnya perjalanan Yusuf juga grafik turun itu berdasarkan dunia aja. Tapi hidupnya disertai Tuhan terus. Sebenarnya dia tenang-tenang aja, cuman memang jadi budak, jadi di rumah Potifar, jadi di penjara, tapi jadi ngurusin penjara. Itu dunia aja yang menilai, tapi hatinya dia mah tenang aja. Tuhan menyertai kok. Coba kita lihat Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup. Kalau Tuhan di jalan depan kita, lembah-lembah ditutup. Setiap gunung, bukit diratakan. Ya saya traffic engineer, tahu ya kalau bikin jalan, kalau lembah ya harus namanya ada cut and fill, yang gunung-gunung di cut, yang di lembah-lembah diuruk supaya jangan terlalu curam, naik ya ada gradien maksimumnya atau minimumnya. Ya, tanah bukit-bukit menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk
jadi straight, jadi dataran, selurus mungkin. Saudara, capek emang kalau hidup kayak tanjakan, ya sekarang suka lari trail run kan. Tanjakan naik gunung begini, turun lagi, ntar naik lagi. Berat. Gravitasi itu berat. Ya tapi kalau olahraga ya nggak masalah ya, emang maunya. Tapi kalau kehidupan, kalau Tuhan berjalan di depan kita, Dia meratakan itu semua. Gunung masalah, gunung persoalan, kehidupan lembah, kehidupan yang terpuruk. Nggak ada urusan, saudara. Kalau kita hidup percaya. Ya. Nah, nanti kita akan lihat. Ini cuma masalahnya nih, masalah ada kesabaran, ada ketekunan. Tapi di dalam kesabaran, ketekunan, di dalam menanti Tuhan diberi kekuatan baru. Ya, di dalam menanti Tuhan dipelihara. Jadi sebenarnya hidup kita ini udah super aman, saudara. Jangan pakai ya tapi nekat aja gitu. Coba kita dengerin, ini luar biasa sih firman hari ini tuh mengingatkan kita banyak hal ya. Coba lihat masalah dunia nih, Ulangan 1 ayat 30. Ini jadi Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu tuh. Dialah yang akan berperang untukmu. Menghadapi siapa? Menghadapi masalah musuh-musuh kita. Ya, sama seperti yang dilakukannya bagimu, bagi kita. Di Mesir, di dunia ini, di Mesir, di depan matamu. Kita udah punya contoh di Alkitab kita. Bagaimana Tuhan yang berperang semua lawan musuh-musuhnya Israel. Nah, ini Dia berjalan di depan kita. Amin. Ya, jadi kita ini nggak bisa mati, saudara. Kalau Tuhan berperang ganti kita ya. Mazmur 18 ayat 17. Ya saya nggak asal ngomong ya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, tuh saudara lihat. Jangan bicarakan kematian. Kematian telah ditelan oleh kemenangan Tuhan dan kebangkitan Yesus. Aku tidak akan mati bilang, tetapi hidup. Pemazmur bilang gitu. Kalau kita tahu Daud penulis Mazmur, dia dikejar-kejar mau dibunuh sama Raja Saul. Ya, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi bagaimana bisa menceritakan kalau keburu mati? Gimana Kaleb menceritakan bahwa dia masuk Kanaan kalau dia keburu mati? Ya. Makanya kita bilang, kita akan hidup. Tidak mati, akan hidup, akan menceritakan. Bahkan di ayat lain dibilang, ya, orang benar itu seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu, tidak ada kecurangan. Jadi dia nggak dolak-dalik gitu, nggak ada variasi Tuhan. Makanya nanti kita dengar firman ini. Ya gimana Pak, saya sakit begini. Lama-lama nih rasanya tambah lemah, tambah mau begini, mau begitu. Saudara, jangan lihat penyakitnya. Lihat kehidupannya. Aku datang supaya kamu beroleh hidup. Ya amin kan, saya terima hidup. Gak mati. Hidup sama mati itu dua kutub yang berbeda. Saudara, hidup-hidup, mati-mati. Jangan dijadiin satu. Itu namanya sekarat. Nah, iblis maunya gitu. Ya nggak apa-apa lo hidup kekal, hidup lama, tapi sekarat. Nggak begitu. Di mata Tuhan, di mata Bapa kita nggak begitu. Hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup mulia itu namanya. Jalan-jalan penuh bahagia. Karena saya berjalan di depan kamu, saya bawa ke tempat jalannya penuh bahagia. Dan shalom, sejahtera semata-mata. Amin. Tapi nanti kita cerita. Melki, kenapa lo ketawa terus? Hidup kok kayaknya nggak ada masalah. Ya ada masalah pun saya lempar sama Tuhan. Bukan masalah saya, masalah Tuhan. Bukan urusan saya, urusan Tuhan. Terus Tuhan jadi keranjang sampah dong. Enggak, Tuhan itu jawaban dari semua masalah saya.
Masalah baru masalah kalau tidak ada jawaban atau tidak ada solusi. Masalah bukan masalah kalau ada solusi. Selalu saya katakan begitu. Dan solusinya adalah hikmat Kristus, jalan Kristus adalah jalan. Dia adalah kebenaran kita. Kebenaran hadiah, semuanya dihadiahkan. Amin. Ya jadi balik lagi. Makanya kita hidup. Nggak bisa Pak. Di mana-mana juga orang khotbah, apalagi di kuburan atau di rumah duka, kita semua antri untuk mati. Ya, kalau lagi hidup kita nggak tahu kapan katanya Tuhan mengambil, bisa kapan aja kita diambil nyawanya gitu sama Tuhan. Loh, nggak sesuai dengan firman yang saya baca. Tuhan itu memberi hidup. Tuhan itu kematian atau maut atau death itu disebut musuhnya. Mohon apa? Tuhan memberi hidup aja. Ya baca aja. Aku datang untuk memperoleh, kamu memperoleh hidup. Bukan mati. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Yesus spesial datang dari sorga, turun ke bumi, menjadi juru selamat, mati di kayu salib, supaya kita hidup, dibilang. Kematian telah ditelan oleh kehidupan. Hai maut, di mana sengatmu, katanya firman Tuhan. Jadi kita nggak sembarangan ngomong, saudara. Ya tapi kan dunia kenalnya kayak begitu. Itu sistem agama, itu sistem dunia. Jangan diikutin dong. Tapi Pak, nanti kalau orang berharap gitu kecewa. Yang mengecewakan, yang nangis di surga itu adalah yang tahu dikasih firman, dikasih janji yang begitu berharga, tapi diragukan, ditepis sendiri. Dimarahin orang yang menyampaikan kabar baik bahkan. Gimana? Nih, kita lihat ya. Jaminan nih, jaminan pengharapan kita lihat. Assurance of hope. Jadi pengharapan yang kayak gini, kebenaran ini. Kebenaran yang diberikan sama kita, yang absolut mutlak ini. Itu ada jaminannya. Ayo kita baca ya, ini ayat yang luar biasa. Kita harus menerimanya dengan hati yang rendah hati nih. Ya, Ibrani 6 ayat 11. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Akhirnya itu apa? Bukan akhir mati, bukan ya. Sampai akhirnya itu pengharapan itu termanifestasi. Abraham mau punya anak kan? Ya. Nah, dia punya kesungguhan kan? Nah, kita bilang kesungguhan yang sama. Menjadikan pengharapan itu elpis, pengharapan itu elpis, bahasa pengharapan Alkitab ya, elpis, ELPIS. Itu suatu milik yang pasti. Certain, positif, ya pasti, positif, expectation yang kita harapkan itu positif terjadi. Jadi saudara, ini kita sering dengar ya, tapi kita harus benar-benar diulang-ulang nih, supaya karena dunia ini nggak begitu. Dunia itu dia bilang jangan naikkan pengharapan, nanti kamu kecewa. Kamu pengharapan terlalu tinggi, nanti kalau jatuhnya sakit. Itu yang kita dengar dari dunia. Dunia itu tidak mengenal ini, maksud saya gitu. Ya dunia itu nggak mengenal pengharapan pasti itu. Dunia itu hanya kenal harap-harap. Mudah-mudahan. Ya, hopefully gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Ketekunan dan kesabaran. Lihat ya ayat 12-nya. Agar kamu jangan menjadi lamban. Artinya entar pegang, entar lepas. Entar pegang, entar lepas. Tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman ya dan kesabaran. Kesabaran bicara waktu. Ya, iman bicara hope. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, nanti sampai kepada bukti. Jadi hope dulu, pengharapan, ada bukti. Kenyataan. Di tengah-tengahnya namanya ada apa? Kesabaran. Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Allah janji. Ya.
Nanti akan lebih kuat lagi nih, kita lihat di Ibrani ya. Allah janji. Tapi kita perlukan apa? Kesabaran. Ya, nggak usah jemu-jemu. Makanya tadi saya bilang di awal. Ya minta aja terus, Tuhan terima kasih. Kau kaya rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Ah, pasti kaya Pak dengan begitu. Ya pasti. Kenapa? Tuhan udah kasih 2000 tahun yang lalu. Tuhan udah ngomong. Apa poinnya Tuhan misalnya menahan berkat itu? Orang udah dikasih. Coba-coba nanti renungin ya. Ya, jadi waktu kita disebut kesabaran, apa tuh? Patient, kesabaran. Ada perseverance, ketekunan. Kesabaran, ketekunan. Dua-duanya Tuhan suka nggak? Suka. Beneran ini ya. Tapi kalau gitu Tuhan nyiksa dong, dikasih lama-lama. Kayak keburu kesiksa nih. Enggak. Ya, makanya dibilang ini, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga dia meninggikan pada waktunya. Supaya kita rendah hati aja, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Ya. Sementara menunggu ngapain Pak? Serahkanlah khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara. Tuhan yang pelihara. Ada janji juga di tengah-tengah kesabaran itu. Namanya pemeliharaan. Maksudnya gimana Pak? Kalau Abraham dijanjikan umur 7, Abraham, kamu ganti nama nih, jadi bangsa, bapak bangsa yang besar. Bapak banyak bangsa. Nama kamu bukan Abraham lagi, Abraham. Bapak banyak bangsa. Abraham tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Lama, saudara. Diketawain orang mungkin. Istrinya bilang, Bapak banyak bangsa, Bapak banyak bangsa. Tetangganya denger, udah pada sinting tuh orang berdua. Anak 1 aja nggak ada, ngomong gede tuh. Tapi Abraham apa lepas? Nanti kita baca di Roma ya. Tidak lepas. Tidak lepas pengharapan itu. Ya. Kita ketuk aja terus. Ada orang dibilang, datang sahabat ke rumah sahabatnya, mau minta udah malam mau minta roti. Sahabatnya udah cuci kaki, udah di tempat tidur, udah males banget bukain pintu. Nah, tapi apa yang Tuhan katakan? Lukas 11. Ini udah ya? Coba Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun juga, tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya tidak tahu, yang tidak malu itu, tidak malu ya, bukan tidak tahu malu. Tidak malu itu artinya dia tetap aja dia ketok. Ya. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Tuhan nggak begini nih, Tuhan nggak tanda. Coba lihat ayat 9 nih. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau bahasa Inggrisnya ask kan, ASK. Ask, A-nya ask, minta, diberi. Seek, cari, S-nya. Mendapat, knock, ketuk, maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Ujungnya itu pasti positif kan? Diberikan, mendapat, dibukakan. Tuhan yang berkata, aku berkata kepadamu, artinya siapa yang ngomong? Yesus. Apa Yesus variasi gitu, bolak-balik, dolak-dalik gitu. Bisa iya, bisa enggak. Nanti ngomong A, nanti besok ngomong B. Kayak schizophrenia gitu, kayak orang sakit gitu. Ya nggak mungkin. Ayat 10. Karena, sampai ditegaskan lagi, setiap orang dibilang, yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini memberikan kepada kita pengharapan yang pasti tadi. Nah ini yang susahnya gimana? Manusia itu kan hidup sama yang dia lihat kan. Apa yang dia rasakan. Mana sih kayaknya nih ngomong doang nih. Tubuh tambah lemah nih. Kata dokter penyakit A, penyakit B, penyakit C. Mana katanya sehat terus.
Justru di situ kalau menurut saya. Nah ini nggak mudah memang. Nah, saya sering contohnya saya lari-lari kan. Berapa waktu yang lalu sering jatuh kan. Bahkan berdarah nih masih ada satu luka nih di sini. Tadi pagi saya lari bener-bener kejegal, udah bener-bener hampir jatuh. Tapi tetap saya ngomong, Tuhan Yesus. Tidak jatuh, tidak jatuh. Tuhan sudah menebus saya dari kecelakaan. Di situ saya rasa Tuhan ngomong gini. Nah kan, nggak jatuh kamu kan. Kita sudah ditebus, saudara. Jadi ketekunan itu gimana ya? Harus kita alami itu, alami sendiri. Kadang-kadang situasi kita nggak kayak nggak mendukung gitu. Saudara, tadi saya singgung tentang Yusuf ya, gimana dia mau jadi raja, saudara, kalau dia dijual di pasar budak, ditelanjangin begitu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya saudara, karena dia di negeri asing. Nggak punya tabungan, nggak punya deposito, nggak punya kenalan, nggak punya koneksi. Gimana bisa jadi raja, saudara? Tapi dia tuh cuma satu dia punya, Tuhan menyertai Yusuf. Dan itulah janji Tuhan bagi kita semua. Aku memimpin kau, aku menyertai kau, aku berjalan di depanmu. Aku tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan kau. Nah itu Pak, saya tahu Pak. Tuhan di dalam saya di dalam Yesus. Jangan cuma jadi pengetahuan aja dong. Kerjakan keselamatan itu workout. Dibuat sederhana, saudara. Dibuat sederhana. Ya. Akhirnya tadi kan dibuka juga. Diketok-ketok. Temennya di dalam malas aja buka, dibuka juga katanya. Tuhan contohin itu supaya gini. Tuhan ngerti gitu ya. Saudara dan saya itu seringkali masalahnya bukan gak percaya Tuhan tuh sanggup, Tuhan tuh mau, Tuhan tuh Bapak kita. Kita ini kalau lama, kalau rasa kita lama, kita ini cenderung melepas gitu, udah gak sabar atau gak persisten. Ya Pak, kalau kelamaan keburu mati gitu kan, banyak kan orang ketakutan gitu. Cuma gimana kalau Kaleb mikirnya gitu? Ya Tuhan, ini umur 40 pas masuk masih lumayan nih, saya masih bisa menikmati Kanaan nih. Tapi kalau 40 tahun lagi tambah 5 tahun, 45, 85, gimana? Gimana saya bisa menikmati lagi? Teman-teman saya aja udah pada mati semua tuh di padang gurun. 70 kata Musa mati, 80 mati. Dia 85. Nanti kita baca ya. Kita terusin kesini. Kita terusin dulu Ibrani 6 ini ya. Ayat 13 udah tadi ya. 13 ya. Sebab Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Ya lihat saudara ya. Sama-sama katakan sama saya janji. Saudara, selama saudara ikut Yesus dalam kasih karunia ini, saudara dengar banyak janji ya. Saudara bahkan dengar juga minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau punya anak. Kenapa? Ya janjimu Tuhan. Kan dari pernikahan Tuhan menjadikan keturunan ilahi. Saya percaya. Tapi kok saya udah bertahun-tahun nggak jadi? Ya pokoknya dengar dulu. Abraham 25 tahun. Nggak sudah 25 tahun ya. Abraham 25 tahun. Tuhan bilang, Abraham memberi janji. Satu janji bilang. 2 sumpah. Udah janji. Tuhan kalau udah berfirman cukup dong. Tuhan cukup ngomong, cukup. Tapi Tuhan pakai sumpah lagi. Demi dirinya sendiri, nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Ya demi bulan bintang nggak bisa. Tuhan udah lebih tinggi dari siapapun. Saya bersumpah demi orang tua saya, itu lebih tinggi. Tapi Tuhan nggak ada yang lebih tinggi. Lebih darinya dia sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Tuhan perlu sumpah? Nggak perlu, saudara. Buat apa? Ayat 13. Katanya sesungguhnya, pakai sumpah nih, surely aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi bukan hanya sangat banyak nih Abraham nih. Bukan hanya menjadi bapak banyak bangsa. Diberkati berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Ngomong-ngomong berkat Abraham ini jadi berkat kita. Kita milik Kristus, keturunan Abraham dalam Kristus. Berhak menerima janji Abraham ini. Janji bapak ini.
Ya, sesungguhnya Tuhan udah pakai, Tuhan aja yang janji, yang punya langit dan bumi dan segala isinya, pakai gini, gue sumpah. Tuhan, buat apa sumpah Tuhan? Supaya nggak ada debat lagi, no debat. Lu nggak mau percaya, lu nggak dapet, lu percaya, dapet. Bagi saya gitu aja. Udah nggak ada perdebatan. Janji doang tuh orang tuh. Nanti pasti tarsok, nanti pasti bohong. Nah itu manusia. Ya makanya akhirnya supaya nggak bantah-bantahan, gue sumpah deh. Tapi tetap manusia sumpah. Pejabat-pejabat sumpah nggak korupsi, tetap aja korupsi. Tapi ini Tuhan. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Kembali lagi ya. Sabar. Sabar itu waktu. Ya bagi Tuhan, waktu, tepat waktu. Kelihatannya lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Ya, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi sabar dari titik janji sampai titik manifestasi ada waktu. Tapi dibilang memperoleh nih, sama-sama kata memperoleh. Ya, ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, ya sumpah demi bapaknya, demi neneknya, demi emaknya kali. Sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya dan mengakhiri segala perbantahan, segala bantahan. Udah no debat lagi, gue udah sumpah. Sumpah sabar geledek, ada orang begitu kan, lagi sampai yang buruknya kayak begitu. Ya, manusia, kita nggak perlu ya. 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka. Jadi Tuhan nggak perlu sumpah, tapi untuk meyakinkan kita. Manusia tuh butuh kepastian. Yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya apa? Supaya saudara saya yakin. Sebenarnya gitu aja jawabannya. Supaya waktu saudara saya pegang, saudara tuh nggak tak pegang terlepas, tak pegang terlepas. Pegang aja, kenapa sih? Ya. Coba kita terusin. Ini luar biasa sebenarnya janji ini, sangat luar biasa. Ya, 18. Supaya, kenapa yang Tuhan sumpah? Janji udah janji, cukup kan Tuhan? Kenapa pakai sumpah? Oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tuhan janji nggak berubah-ubah. Tuhan sumpah apalagi nggak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Sampai diteges-tegesin. God cannot lie. Jadi ketika sekarang nih saudara dan saya nih percaya kebenaran hadiah ini. Percaya janji firman Tuhan. Yang jelas-jelas telak-telak Tuhan sudah bayar di kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Saudara nekat percaya. Saudara dan saya percaya. Oh, saya dimudahkan lagi. Makin hari saya makin kuat. Saudara percaya. Saudara nekat percaya gitu. Ya. Tuhan sudah kita, bagi kita tuh Tuhan udah janji, Tuhan sumpah. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Tuh. Jadi kita tuh oleh janji sumpah Tuhan mesti punya dorongan yang kuat, pengharapan di depan kita, masa depan nih, ya kan? Kalau sekarang baru tanggal 4 Januari, ini kan belum berjalan nih 2026, belum 2027, 28 dan seterusnya. Di depan kita Tuhan janji, Tuhan sumpah, dua kenyataan yang tidak bisa berubah-ubah. God cannot lie. Jadi Tuhan mau bilang gini, firman Tuhan mau bilang gini, lu mau perlu apa lagi kalau udah kayak begini? Ya. Buktinya ada orang gitu ya, terus dia berdamai dengan subgrade. Subgrade itu gini, ini bahayanya soalnya. Tuhan janji, misalnya mata saya nih, oleh biru saya sudah sembuh, buta melihat. Ayo. Saya percaya sama Tuhan, bukan sama saudara. Saudara mau lihat bagaimana, saya nggak peduli. Saya percaya. Saya pasti terima nggak? Pasti. Mana buktinya?
Dari kemarin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu juga ngomongnya gitu. Ya kan saya tungguin. Bagi saya sekarang ditegasin lagi. Sabar sama ketekun itu membuat apa ya? Tuhan suka gitu. Terus jadi apa, Pak? Ya terus supaya saya bisa menceritakan. Saya punya pewahyuan yang lebih besar. Kompensasi yang lebih besar. Apa? Ya walaupun saya nggak ngelihat mata kiri saya bisa apa segala macam bisa kok. Nggak jadi masalah. Tapi kan jelek, Pak. Iya, Pak, kok jelek, Tuhan yang bikin, Pak, jadi bagus. Gimana caranya saya nggak tahu. Ya. Pengharapan di depan kita, 19. Pengharapan itu, nah sekarang kita lihat ya, hope itu akhirnya disimpulkan nih sama penulis Ibrani. Adalah sauh yang kuat, jangkar, tuh jangkar, gampar kapal, yang kuat, sama-sama katakan kuat. Tadi kita tahu kekuatannya apa ya? Janji, sumpah. 2 ketentuan yang nggak bisa berubah-ubah. Udah nggak ada debat, no debat, udah. Nggak percaya ya udah nggak dapet. Percaya udah dapet, gitu aja, no debat bagi saya. Kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau bagi orang dunia yang kayak gini itu nggak aman. Jangan naik-naikin pengharapan. Pak, saya mau jadi presiden. Misal anak saya bercita-cita jadi presiden. Waduh, jangan ketinggian, turunin. Nanti kalau nggak terjadi kecewa loh. Kalau tinggi-tinggi pengharapan, kalau jatuh sakit loh. Nah, dunia itu mengajarkan nurunin pengharapan kan? Ya ada orang yang sakit dia turunin pengharapannya. Ya udahlah, memang Tuhan suruh saya punya penyakit gini kok. Tuhan maunya begini. Pastor Peter disampaikan. Kalau saudara sembuh aja, kalaupun sekarang baru 30%, saudara jangan bilang gini. Ya udahlah, Tuhan memang maunya saya segini lah. Enggak, kalau 60 sampai 100% saudara. Karena firman-nya bilang gitu. Ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa nih maksudnya nih? Sauhnya kalau kita lihat, coba sauh gambarnya kayak gimana sih? Ada si Mika kasih sauh. Jangkar. Tuh. Ada salibnya tuh di jangkar tuh. Jadi ini dulu pelaut tuh pakai gambar salib itu sengaja. Ya, kita punya salib kepastian. Sudah dibayar. Saudara boleh lihat di salib itu, di Injil itu, di kabar baik itu, apa yang belum dibayar, apa yang belum disediakan buat saudara. Semua sudah dibayar. Saudara mau ngomong apapun, ya. Cuman jangan ngomong kosong ya. Kalau saudara percaya, ya percaya. Makanya kalau orang percaya itu ya dia ngomong. Namamu siapa katanya? Kata orang, dia baru bisa kenalan. Nama saya Bapak segala bangsa, banyak bangsa. Emang kamu anaknya berapa? Belum punya, tapi akan. Abraham 25 tahun kalau kenalan sama orang begitu. Nggak boleh roba-roba. Nama saya sebenarnya Abram sih, bukan Abraham. Dia malu gitu. Nggak begitu. Kaleb, mana kamu? Sama aja kamu keliling-keliling sama kita di padang gurun. Ini tahun keberapa nih? Tahun ke-20 nih. Ngomong aja gede, masuk dan menduduki negeri. Mana negeri yang berlimpah susu dan madu mana? Mana kata Kaleb, lu makan mana tiap hari itu? Makan roti malaikat, roti hidup. Kaleb tetap sama ngomong. Bohong lu. Bohong gimana? Saya akan masuk dan menduduki negeri yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan lihat di surga, keren tuh anak. Ya, makanya dia bilang pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara jangan tanya bagaimana Kaleb lawan raksasa. Bagaimana Kaleb lawan raksasa sekampung yang besar, yang kuat. Tuhan kirim hornet, beres semua. Siapa tuh yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir? 20.
Siapa tuh jangkar kita? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Perintis itu bilang artinya apa? Emang Yesus di surga sebelah kanan apa miskin gitu, atau penyakitan, atau bengek hidupnya? Hah? Hidupnya hancur-hancuran gitu? Enggak. Sebab ia ditegaskan menurut peraturan Melkisedek, ya, Raja Salem, bukan keturunan Harun, Lewi bukan, dia keturunan Yehuda, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, imam besar agung selama-lamanya, itu jangkar kita, kepastian kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendudukin kita bersama-sama Yesus. Posisi itu kepastian, 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 kepastian. Oh, buktinya Pak, itu pasti orang Kristen banyak tuh yang begini, yang begono, yang hidupnya gini begono. Ya kita nggak menghakimi siapa-siapa. Yang saya tahu ya firmannya bilang begini. Kenapa? Ya kita nggak bisa menghakimi. Orang mau percaya apa nggak percaya. Orang percaya kasih karunia aja, entah dipegang, entah dilepas, saya nggak tahu. Wow, Bapak sombong. Bukan, saudara. Yesus udah gala jangkar tadi, udah saya salib gitu. Udah dilabuhkan di belakang tabir, artinya di surga tuh udah ada jangkarnya kita. Ya, karena ada jangkar itu, ada sauh itu, dunia mau badai apapun juga ya kita udah mantep aja, terserah. Itu bukan kesombongan, saudara, itu kerendahan hati. Bergantung hidupnya sama Yesus. Amin. Ya, surely, sesungguhnya, makanya dibilang tadi, bukan maybe, pasti, surely itu. Amin. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Dua kenyataan, janji, sumpah. God cannot lie. Tuhan tidak berdusta. Ya. Jadi lama kita belajar, Saudara. Sebenarnya lama itu, Saudara tahu, seringkali kalau di itu digambarkan kayak bambu Cina ya. Bambu Cina kalau ditanam itu bisa 2-3 tahun itu nggak ada apa-apa tuh yang muncul tuh. Karena dia akarnya ke bawah. Tapi kalau dia sudah 2 tahun itu tiba-tiba muncul, itu bisa sehari 60 cm. Tahu-tahu seminggu udah tinggi dia. Amin. Ya, jadi lama atau tunda itu dari sisi manusia. Kalau kita nikmati pewayan lebih besar, kompensasi Tuhan. Lama nih Tuhan. Kalau kita bayangin Kaleb. Lama nih Tuhan. Saya waktu 40 masih nikmatin nih tanah berlimpah susu dan madu. Sekarang udah 85. Orang dunia bilang ini 85, lu jalan aja udah bagus lu. Ntar stroke, ntar begini, ntar begitu. Kan dunia kan begitu ngarepin. Baik si Kaleb, baik si Yosua kan. Pertanyaan, Kaleb dan Yosua stroke nggak? Dia di kursi roda nggak? Ntar kita baca aja ntar. Ya, dia mengalami kompensasi penuhannya stop. Penuhannya stop. Amin. Ya. Tuhan, makanya tadi waktu Tuhan bilang janji sumpah dalam konteks Abraham anak ya. Tapi dalam konteks kita untuk menerima janji sumpah itu kayak cek kosong gitu. Bukan cek kosong, nggak ada uangnya di bank ya. Ceknya tulis sendiri. Saudara mau tulis berapa sendiri terserah. Sudah ditanda tangan sama darah Yesus. Dimeterai sama Roh Kudus. Isi sendiri. Tuhan janji, Tuhan sumpah. Itu hebatnya saudara. Janji berkat itu. Ya. Tuhan cuma bilang, ya kayak tadi aja dibilang Ibrani 6 itu. Abraham menanti dengan sabar. Sabar aja. Ya. Tuhan udah janji ini. Tuhan udah sumpah ini. No debat. Kalau orang bilang ini, nggak mungkin Pak, lu bener, buat lu sendiri. Kalau saya bilang ini, pasti,
Tuhan bilang, lu bener Melki, lu bener. Gue udah bayar. Pasti, bener pasti. Apa aja Tuhan yang sudah bayar? Apa aja yang lu percaya? Karena sudah dibayar oleh Yesus. Tapi bukan dibuat main ya. Ada orang buat main soalnya kayak gini. Gue minta begini, minta begitu. Sebenarnya hatinya tuh ngejek gitu. Bukan ngejek. Hidup kekal, hidup lama, hidup 100, 200 tahun. Ini gue minta 1000 tahun. Bener loh. Kalau lu percaya ngomongnya jangan ngomongan asbun ya, gitu. Ya, artinya kita pakai nih sekarang. Pengharapan yang pasti itu kita pakai. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita, kata Paulus kepada Tesalonika ya, yang adalah orang-orang siang, ya bukan orang-orang malam, artinya orang-orang yang open aja siang, terbuka. Baiklah kita sadar, conscious, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya, iman, kasih, dan berketopongkan helm pengharapan keselamatan. Jadi kita pakai helm itu pengharapan, hope, Elpis tadi. Pakai. Jadi kalau otak kita diserang, pikiran kita diserang, nggak mungkin, nggak bisa, atau kata dokter nggak bisa, atau kata dunia lagi krisis, lagi perang, lagi begini, lagi begono, semuanya menentang firman, ya saudara mau pakai apa? Mau percaya itu? Atau saudara mau pakai kebenaran? Ingat ya, sekarang kita lihat masuk lagi nih Kaleb nih. Ya, Yosua 14 ayat 10. Helmnya Kaleb apa nih? Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti dijanjikannya. Ini pengalaman Kaleb, dan Kaleb nggak bohong. Dia udah 45 tahun kemudian dia bilang, Tuhan pelihara. Kan tadi saya bilang kan, buktinya gini. Saudara pegang janji, tapi keburu mati. Berarti kan janji nggak terjadi kan? Udah keburu mati. Bagaimana Tuhan supaya janjinya terjadi? Tuhan bilang, saya bikin lama. Ya berarti Tuhan harus pelihara hidupnya. Kalau Kaleb mati umur 80, dia nggak dapet. Dan Kaleb ke surga bilang gini, mana Tuhan? Masuk menduduki negeri. Enggak, saya keburu mati. Enggak, Kaleb dibilang gini, kini maksudnya hari ini waktu dia ngomong sama Yosua. Sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan kepada Musa. Jadi selama 45 tahun dia percaya terus nggak? Dia pegang terus nggak? Ya pegang, saudara. Ya, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi dia bilang gini, sekalipun di padang gurun tuh, saya belum nyampe, saya pegang terus loh Tuhan. Nah sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Hari dia ngomong sama Yosua, si Kaleb nih, kan temennya berdua nih. Ya, udah 85 tahun. Kalau secara dunia tua nggak? Tua. Tapi kalau secara firman Tuhan, masa tua. Cuman masanya aja tua. Tapi kekuatannya nggak 85 tahun. Jadi maksudnya jadi loyo gitu. Ayat 11. Belum ya. Nanti kita terusin dulu. Ya, jadi Kaleb percaya, ya. Saudara ini nanti kita lihat dulu ya, ini nyimpang dulu dikit ya. Percaya ke anak kecil aja. Ya. Markus 10 ayat 14. Kita baca ayat-ayatnya dia. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Saudara yang percaya seperti anak kecil, yang punya kerajaan surga. Kerajaan surga tadi apa? Kerajaan surga bukan soal makanan minuman. Ya, kebenaran, kasih, kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Ya, ayat 15. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya, nggak akan menikmatinya. 16.
Lalu ia memeluk anak-anak itu sampai meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Anak-anak suka sama Yesus. Yesus suka. Ya, anak-anak nggak punya gini. Papinya bilang gini, dulu saya masih kecil. Nanti hari Natal dibeliin sepeda ya. Pi minta sepeda nanti hari Natal. Udah dia percaya aja. Nggak tahu bapaknya dapat dari mana tuh beli sepeda. Sepeda berapa duit dia nggak pikir. Pi beli sepatu baru nanti akhir bulan. Dia nggak pernah pikirin, papi nggak punya duit kayak gini. Nggak punya dia pikiran gitu. Dia tahu nanti akhir bulan, Pi mana nih? Bapak di dunia aja kayak gitu. Nih, Abraham. Roma 4. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Namanya Mary Abraham. Di hadapan Allah kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan menjadikan dengan firman-Nya yang tidak ada, menjadi ada. I don't care. Ada orang bilang gini, Pak, tapi kan kehidupan saya cuma dagang gini, Pak. Saya kalau dagang gini mati, saya nggak punya uang nih. Bagaimana firman ini? Tuhan bisa menjadikan yang nggak ada jadi ada. Ya boleh Tuhan kasih berkat melalui ini, boleh. Tapi dari manapun juga boleh dong. Yang tidak ada menjadi ada. Saya ngebayangin saudara di surga tuh jalannya aja dari emas. Kalau Tuhan perintahkan malaikat tuh tendangin tuh emasnya atau berliannya tuh ke si Melki. Tuhan asal jangan kena kepala. Siapa yang larang, saudara? Ya, menjadikan dengan firman yang tidak ada menjadi ada. Yang mati aja bisa jadi hidup. Udah mati pucuk si Abraham. Kan jadi tua, lama-lama tua. Dari 75 lama-lama jadi 100 tahun. 99 dulu lah sebelum 100. Tua. Terus dia mati pucuk lagi. Udah gak bisa berhubungan suami istri. Buku bininya mah udah mandul. Dari muda juga udah mandul. Sarah sih cantik tapi mandul. Nggak bisa punya anak. Tuhan firman Tuhan bilang mandul. Menopause lagi. Udah sekak seter nggak mungkin punya anak, saudara. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang yang mati hidup. Yang nggak ada jadi ada. Terserah gua gitu. Jadi saudara jangan mempertanyakan. Bagaimana. How gitu bagaimana. Saudara, bagi saya akhirnya belajar. Jangan tanya bagaimana. Yang mati aja hidup kok. Yang udah busuk aja Lazarus udah busuk 4 hari. Hidup. Bangkit. Yang gak ada jadi ada gimana? Yaitu 5 roti 2 ikan. Gimana 5 ribu orang makan. Belum istri, belum anaknya. Nggak ada. Berarti nggak ada buat 5.000 orang. Itu 5 roti 2 ikan. Kecil lagi. Nggak ada, tapi jadi ada. Sisa 12 bakul. Kan nggak usah tanya gimana. Kapan. Nggak usah tanya kapan. Kalau lama, manifest pewahyuan lebih besar, kompensasi, jadi muda lagi, jadi kuat lagi, jadi seger lagi. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Sekarang siapa yang mau percaya? Kenapa Bapak sampaikan? Ya karena firman Tuhan. Sama-sama kita duduk yang sama di hidangan yang sama. Duduk sama-sama di yang sudah Tuhan sediakan yang sama. Siapa yang mau makan ya makan. Siapa yang gak mau makan ya jangan iri sama yang makan gitu loh. Santai aja 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun saudara udah lihat udah mati semua deh. Udah gak ada dasar untuk berharap. Mati pucuk, udah tua, istri tua lagi, menopause lagi, mandul lagi. Kata dokter manapun, lu ngimpi lu mau punya anak lu. Ya tapi Tuhan janji, dibohongin lu sama Tuhan lu. Ya dunia kan bilang begitu. Dibohongin lu sama pendeta tuh, sama Pastor Pins, dibohongin lu. Ya itu percaya gitu. Ya gak dapet. Emang kalau percaya pasti dapat, Pak. Ya firman Tuhan bilang pasti.
Ya tapi kalau orang udah mempertanyakan begitu, ya saya pikir kalau nggak terjadi gimana? Ya, itu udah nggak percaya. Paham nggak? Jadi masih gimana? Ya percaya aja kayak anak kecil. Oke, bos. Amin. So be it. So be it. Terjadilah. Amin, amin, amin. Orang lain mau ngomong apa? Nggak pegang. Saya pegang. Saya udah punya kebenaran. Pegang aja. Nih, orang Israel nggak amin, amin. Itu ada. Ya tadi ya, baca dulu Ibrani 11 ayat 1 ya kali ya. Iman ada dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi dasarnya yang kita harapkan. Belum terjadi ya. Hope dulu. Bukti dari segala yang tidak kita lihat. Baru bukti. Baru terjadi manifestasi. Ada waktu di situ. Ya, masa depan belum kalau hope. Tapi pasti. Tapi di tengah-tengahnya dipelihara. Aman nggak? Super aman, saudara. Daripada 12 pengintai nih. Bilangan 13. Tadi kita bolak-balik lah ya. Bilangan 13. Kan Tuhan Musa akhirnya kirim 12 pengintai. Karena orang Israel minta sebenarnya. Tuhan gak suruh nih sebenarnya. Suruh intai dulu. Karena mereka ketakutan kan. Intai-intai mereka lihat. Mereka lihat jadilah ngomongan ini keluar. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk atau kabar negatif. Kabar busuk. Ya, udah jelas kabar busuk tuh. Bukan kabar baik nih. Bukan Injil. Tentang negeri yang diintai mereka. Mereka berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Sebelumnya mereka bilang nih hasilnya nih memang berlimpah sumadu. Tapi sekarang dia bilang ini negeri raksasa yang makan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Raksasa semua yang mereka lihat. Walaupun mereka ngomong ini loh. Ngomong apa? Ngomong kenyataan ya. Ngomong kenyataan. Tapi kalau makan penduduknya nih nambah-nambahin nih. Nanti saya cerita. 3-3 dulu. Kita selesaiin dulu. 3-3 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Betul dia lihat ya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Jadi raksasa-raksasa yang dia lihat. Kami lihat diri kami seperti belalang. Ini ngarang ini. Demikian mereka terhadap kami. Ngarang. Ya. Emang lihat raksasa. Kaleb sama Yosua lihat nggak? Lihat. Dia nggak bilang nggak ada raksasa, nggak bilang gitu juga. Ya, cuman ngarangnya ini nih. Mereka melihat kami seperti belalang. Padahal kesaksian Rahab pelacur 45 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian yang ketemu 2 pengintai. Rahab bilang gini, kemana aja loh? Kita udah gemeter semua. Raksasa-raksasa itu aja udah gemeter semua. Udah melt. Jadi saya bayangin gini. Iblis raksasa masalah tuh udah ketakutan lihat saudara bersama Yesus. Terus orang Israel ketakutan juga. Dia ketakutan juga. Jadi ketemu di simpang, dua-duanya lari gitu. Stupid. Buktinya apa? Buktinya ketika Kaleb berkata lain, ya jadi gini, saya sederhanakan. Mereka lihat, mereka dimakan raksasa. Gitu aja lah intinya. Raksasa lihat mereka makanan, belalang kan, belalang makanan Yohanes Pembaptis, makanan tentara waktu itu belalang. Ya, ada pohon belalang katanya, oke lah, saya percaya aja. Ya. Pohonnya namanya belalang, tapi pohon itu makanan. Ya, mereka seperti itu lihat kami katanya. Padahal itu nggak begitu, ya kebenarannya tidak begitu. Oke, tapi Kaleb sama Yosua lihat apa? Bilangan 14 ayat 6-9. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi mereka dari 12, 10 bilang dimakan raksasa. 2 bilang makan raksasa. Lihat ya ayat 7. Berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudara perhatikan ya. Orang beriman, saudara dan saya, di bawah kasih karunia. Bicaranya positif nggak? Positif karena kebenaran kan. Ini exit good land.
Dunia berkata apa? Negatif. Tapi dunia lebih senang yang kayak gini. Makanya banyak yang marahin, ya saya aja lah. Saya ngomong begini, ya banyak yang ngomelin gitu. Bodoh amat. Yang penting hidup, yang penting masuk dan menduduki negeri. Ya, jadi ngomongan positif, exit good land, luar biasa baiknya. Ya, bukan hanya baik loh, luar biasa baiknya. Ini negeri yang kami intai, penduduknya makan orang. Ya, ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jadi siapa yang berperang? Siapa yang bawa masuk? Panglima bala tentara. Akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Buat apa kalau mereka dimakan susu dan madu? Nggak ada gunanya ya. Tapi Yosua dan Kaleb melihat kita ini bahkan berlimpah tuh flow, mengalir. Bukan dikit. Kalau mengalir susu, artinya sapinya banyak, atau ontanya atau kambingnya banyak. Kalau ontanya kambingnya banyak, berarti rumputnya hijau. Pokoknya permai dong. Susu namanya juga dari kambing. Dan madu. Madu dari mana? Dari lebah. Yang mereka lupa aja, Tuhan udah ngomong sebenarnya. Lebah inilah, hornet lebah besar inilah, yang menghasilkan madu inilah, yang menjadi tentara Tuhan untuk menyerang raksasa. Tuhan udah well plan. Tuhan sudah persiapkan sempurna buat umat Israel. Tapi yang negatif-negatif ngomongannya hanya lihat dengan terbatas mata fisik. Ya. Selesaiin dulu deh ayat 9. Akhirnya Yosua kali bilang, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Kenapa mereka berontak? Mereka ngomong kok, wah Tuhan mau bunuh kita nih, pulang ke Mesir. Itu namanya berontak. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ya, jangan takut. Raksasa besar, ini raksasa besar nih. Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, perkasa, Tuhan lebih kuat, lebih perkasa. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi yang dilihat yang raksasanya, masalah raksasa, gunung persoalan, masalah. Yang dilihat solusinya, Yesus. Panglima. Mereka akan kita telan habis. Ini perkataan ini, ya. They are bread for us. Masalah itu, Kaleb dan Yosua bilang apa? Itu roti yang kita makan. Bukan masalahnya ya saudara. Maksudnya gini. Sebenarnya sih masalah welcome. Bukan. Mereka lihat firman. Miskin. Tuhan. Kaya rela jadi miskin. Sudah nih. Kaya rela jadi. Supaya saya miskin jadi kaya karena kemiskinan. Masa ngomong gitu aja Tuhan kasih supply pak? Ya jangan. Itu mencipta saudara. Ya buktinya kan akhirnya yang makan masalah itu siapa? Yosua dan Kaleb. Yang menelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi nggak ada perlindungan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ya, saudara, dia nggak menyangkali nggak ada raksasa. Tapi yang dia katakan apa? Kebenaran. Ya, makanya Yosua 14 lah, biar kita cepat lah ya. Udah ya tadi ya? Udah ya. Pada waktu itu waktu ini ya, sekarang kita balik lagi nih ke si Kaleb nih. Udah waktu ini aku masih sama kuat. Jadi penuaannya stop tuh. Kekuatannya nggak jadi lemah, nggak turun grafiknya gitu, malah naik menurut saya. Karena janji apa tuh, suku Asyir makin hari makin kuat gitu. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Suruh Musa kapan? Waktu 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, waktu umur 40 tahun. Demikian kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kan dia dapatnya Hebron tuh. Mintanya Hebron. Raksasanya bukan satu.
Kalau Daud lawan Goliat raksasanya satu, ini raksasanya sekota untuk berperang dan keluar masuk untuk naik gunung turun gunung 85 tahun. 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan, give me this mountain. Dia minta apa? Pegunungan. Bagi orang 85 tahun suruh jalan aja, gak usah berperang, naik gunung udah masalah. Bagi Kaleb minta pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Artinya apa? Selama waktu 45 tahun dia nggak lepas pengharapan, dia pegang janjinya, dia pegang aja. Dia bilang, mana kamu Leb? Diem loh. Aku masuk dan menduduki negeri. Ya, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kotanya besar dan berkubu. Lihat ya, orang enak raksasa itu sekota. Ya, pakai benteng lagi berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bahasa Indonesia pakai mungkin bahasa yang benernya itu pasti dan pasti. Tuhan menyertai saya. Ya, dia yang berperang ganti saya. Itu yang firman Tuhan. Itulah firman yang kita sampaikan. Ayat terakhir, Roma 5 ayat 5. Ya, Tuhan menyukai orang yang pegang pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi siapa bilang? PHP. Ini percaya firman Tuhan. Siapa yang mau percaya firman Tuhan? Saya. Ya, hope itu tidak mengecewakan. Jadi nggak ada PHP Tuhan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Sudah dikasih. Ya, oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu jaminan, garansi. Ya, garansi yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Rasa nggak rasa, terjadi belum terjadi, pegang. Pasti nggak? Pasti. Nunggu pengharapan, nunggu dengan kesabaran, dengan ketekunan. Nikmati nggak? Nikmati. Kenapa? Dipelihara. Ya, Kaleb nggak kekurangan apa-apa tuh. Sampai berjalan di padang gurun, dia makan roti malaikat, dia makan mana. Ya, saudara, saya menyampaikan firman bahagia, sukacita. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, oh, satu ya. Kita akan berdoa untuk 3 permohonan kita. Ya, apa saudara harapkan? Apa yang saudara minta? Yuk kita bawa permohonan kita. Ya, kita udah tulis permohonan. Ya, kita bawa ke hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, ini permohonan kami. Nah, kami tahu Tuhan janji, mintalah maka diberikan, cari mendapat, ketuk bagi kami pintu dibukakan. Dan kami tahu janji dan sumpah Tuhan bagi kami bahwa pengharapan tidak mengecewakan, bahwa kepastian daripada pengharapan yang sahih bagi kami. Saya minta permintaan saudara yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Bapak terima kasih. Kami tahu kalaupun kami terus minta sesuatu yang terus kami harapkan di tahun lalu sebelumnya, kami percaya Tuhan bahwa Kau senang, suka akan kami sabar dengan kesabaran Kristus, ketekunan Kristus, dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Kau mengangkat tinggi kami pada waktu, karena kami merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bukan kami Tuhan, tapi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mendengar rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ikuti saya berdoa. Saudara udah simpel aja, ikuti aja saya berdoa. Ya, saudara bukan kebetulan dengar di rekam YouTube. Ikuti, katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pengharapan saya sekarang ada suatu kepastian positif dan pasti di dalam Tuhan Yesus. Janji, sumpah, Tuhan tidak mungkin berdusta bagi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara diberkati. Ya, ini firman yang penuh bahagia. Penuh sukacita. Kita menghadapi 2026 dengan kepastian. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih. Sekarang disekat dengan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu melalui perjamuan kudus. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan nih. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita terima kan? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memperingati apa Tuhan? Memperingati kematianku sampai Tuhan Yesus datang. Sampai dia datang lagi nih. Kita memperingati apa? Salib Kristus, kematiannya. Tubuh Kristus benar-benar makanan. Ya, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita akui aja, discern the Lord's body buat tubuh Kristus. Ya, kita akui, diremukkan, ancur-ancuran supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus itu ditikam di kayu salib ya, keluaran darah supaya dosa kita dihapus semua, nggak ada sisa. Tubuh Kristus itu dicabuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Punggungnya habis seperti jalur bajak gitu. Ya. Supaya penyakit kita semua dipikulnya, ditanggungnya. Digantung antara bumi dengan langit. Ya, disalibkan, terima kutuk, murka, semua yang harusnya timpa kita, hukuman ditimpakan kepadanya, diserap habis, nggak ada sisa buat saudara saya. Kita hanya bersandar, bergantung, rest di dada Yesus, kasihnya, kebaikannya, dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan Yesus di surga adalah terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, evergreen. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil, beruntung. Yang kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat. Roti pemenang, roti hidup, mana surgai, hukum roh menghidupkan. Yang menghidupkan, memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut. Nggak ada penyakit, saudara, sudah ditebus. Ya. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makanlah nama Tuhan Yesus. Cap syukur saudara. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, saya sering bilang mata Kristus buat mata saya, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa hati, semua alat pencernaan, semua tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, semua dari ujung sampai ujung kaki. Kita bait Roh Kudus. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita udah diampuni, nggak diperhitungkan, nggak diingat. Ya, kita pewaris Kanaan karena kita adalah the righteousness, kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita mewarisi Kanaan tadi, ya, yang Kaleb terima tuh. Tanah yang mengalir, flow, milk and honey, exit good land. Luar biasa baiknya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya.
Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada kelaparan dalam Kristus. Dan kita mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil, ya, minyak emas dari pipa emas. Berkat merat pneumatikos, berkat rohani in heavenly places. Warisan anak sulung. Karisma, karena roh, semua janji, semua berkat sealkitab. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ucap syukur saudara. Mari kita naikkan ucapan syukur kita.